Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikita Talia Ekwarisa dengan NIM SA23025, Program Studi Administrasi Kesehatan, mahasiswa dari Stikes Bala Keselamatan Palu, dengan dosen pengampu ada Memut Maina, HS, Skep, NS, MKes. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan sistem pembiayaan kesehatan. Selamat menyaksikan. Definisi dan ruang lingkup pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan layanan kesehatan oleh individu, keluarga, atau masyarakat. Ruang lingkupnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penyedia layanan atau provider, fokus pada biaya investasi dan operasional untuk menyelenggarakan layanan. Yang kedua ada pemakai jasa atau konsumen, fokus pada dana yang harus dibayar untuk menggunakan layanan atau out of pocket. Fungsi dan tujuan pembiayaan kesehatan. Fungsi pembiayaan, penggalian dana dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengalokasian dana sesuai kemampuan dan keadilan. Pembelanjaan untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM, upaya kesehatan perorangan atau UKP, dan kelompok rentan. Tujuan pembiayaan, menjamin dana yang cukup, adil, dan efisien untuk akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Syarat pokok pembiayaan kesehatan. Jumlah dana harus cukup untuk membiayai semua upaya kesehatan tanpa membebani masyarakat. Penyebaran dana harus didistribusikan sesuai kebutuhan agar layanan bisa berjalan merata. Pemanfaatan dana harus digunakan efektif atau fokus pencegahan dan efisien atau standar pelayanan dan kerja sama antar fasilitas. Permasalahan yang terkait pembiayaan kesehatan. Permasalahan terkait pembiayaan kesehatan secara umum adalah yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Yang kedua, biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Keempat, penyebaran dana yang tidak sesuai. Kelima, pengelolaan dana belum sempurna. Dan yang keenam, porsi pembiayaan masih dominan dari masyarakat berupa out of pocket daripada anggaran pemerintah. Ini menurut Azwar 1996. Pemanfaatan dana kesehatan. Yang pertama, fokus pada peningkatan mutu layanan. Kedua, dana untuk layanan terjangkau dan mudah diakses. Ketiga, bantuan iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Keempat, menyediakan dana cadangan. Kelima, integrasi Jamkesdas dan Jamkesnas. Keenam, dukungan penuh dari Universitas Health Coverage atau UHC dari pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, jaminan kesehatan wajib bagi tenaga kerja dari perusahaan. Pengertian dan tujuan sistem pembiayaan. Pengertian sistem pembiayaan adalah proses terpadu dari penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana untuk mendukung pencapaian kesehatan masyarakat. Tujuannya menyediakan dana yang cukup, adil, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jenis sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama, Prospective Payment System atau PPS, sistem pembayaran di mana jumlah biaya untuk layanan kesehatan telah ditentukan sebelum layanan tersebut diberikan. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi dan mencegah penggunaan layanan yang berlebihan. Yang kedua ada Retrospective Payment System, sistem pembayaran di mana biaya layanan kesehatan dibayarkan setelah layanan diberikan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang konsep dan sistem pembiayaan kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.